Halo guys, welcome to Apa Kabar 5W1H. Halo guys, Oke guys, hari ini kita mau wawancara sumpah nggak biasa kayak sharing gini. ya. Iya. Sebenarnya Gak apa-apa sih ya, jadi tapi ya pengalaman udahlah. baru nih. Jelita udah datang jauh-jauh dari Palembang atau dari Iya, mana? Jel? betul. Vero juga jauh-jauh tuh dari Manado. Ya ampun, serius Manado, sama dong. Sama ya? Iya, ya? sama. Jadi Ko Frankie ini sebenarnya siapa nih? Boleh kenalan dulu. Hai guys, Enggak, gue cuman kebetulan salah satu manajer di tim e-sport Oke. gitu. Salah satu tim e-sport. Salah satu tim e-sport di kota Tapi Jakarta. latar belakangnya udah kelihatan berarti 69. Iya, pokoknya pemirsa di rumah bisa menebak ya. Sebenarnya Ko Frankie ini manajer dari perusahaan mana sih gitu ya. Tanpa kita E-sport mana sebutkan ya? ya. E-sport. E-sport ya, oke. Ngomongin tentang e-sport ini ya, Hmm. kenapa sih Ko Frankie mau terjun ke dunia e-sport? Aku cerita dikit aja ya. Boleh, Saya cerita boleh. dikit. Sebenarnya basic di Cerita banyak juga nggak apa-apa. audiovisual. Di TV sempat PH. Kalau kalian tahu dulu aku sempat pegang jodoh-jodohin orang Teknik Oh Indonesia. tahu, oh, Super gimana? Deal Acara yang di Indonesia. Indosiar Oke, itu tahu. tahu. Zaman dia. Oh iya. Oh iya Indosiar. Indosiar. Masih zaman Indosiar. Cokistone. Nah, tahun 2017 itu setelah mikir-mikir aku harus beralih ke era digital. Mikir-mikir kalau di TV terus gimana ya? Mikir-mikir udah banyak tanggungan juga, Iya, betul. bantu orang tua, Benar-benar. bantu istri. Yeay. Salah, bukan istriku. Sampai kayak gitu aku mau terjun di dunia digital, akhirnya terjunlah di dunia game. Sebenarnya tahun 2015 itu sempat waktu aku meeting sama orang-orang stand up comedy Indonesia mau bikin satu channel YouTube. Apa tuh? Di channel YouTube pokoknya kita bikin program kayak adalah program-program kayak satu program di Bali itu bikin games kecil kayak gitu, cuman akhirnya nggak jalan. Aduh, kalau jalan duit sih itu. Jadi duit Sampai sampai sekarang ya. Cuan lagi ya? cuan Oh. sampai sekarang, cuman ya nggak tahu lah, udah diatur. Aku masuk terjun di dunia e-sport. Sebenarnya ada tawaran, ada dua tawaran. Pertama dari Liga Game ada yang kantornya di Jakarta Barat ya, itu ya, di deket Indosiar. Terus tawaran satu lagi ada teman. Nah, yang tawarin aku ke dunia e-sport sebenarnya host gue dulu di Gimana kok? MNC. Oh di MNC. Dia memang karena dulu pegang MNC Games Channel, associate producer di situ. Terus akhirnya dia ajak lah, yuk kita kok gimana kalau kita game. Aduh, game ini aku jujur aja, game aku tahu cuman FIFA doang main doang. Terus apa mereka ada Dota kok ini yang keren-keren. Aku bilang Dota kayak gimana aja aku nggak tahu kan. Akhirnya temen gue bilang ayo ke ada Bisnet Group lah. Aku sebut merek nggak apa-apa ya. Nah, nggak apa-apa. Bisnet Group, kita mau jalanin TV YouTube, kita siaran langsung Dota TI7, turnamen internasional Dota, dan kalian harus tahu itu Dota itu hadiahnya 3 kali lipat Piala Champion Oh, lebih besar dan ya? lebih besar dari tarifnya? Piala Wimbledon. Jadi e-sport ini gede banget sebenarnya di dunia. 25 juta US dollar waktu itu TI7. Bla bla lebih nggak tahu ya berapa. Jadi, Pasti. Ko Frank ini dari background yang memang nggak ngerti apa-apa Iya. tentang Tentang game, game. terjun ke dunia game dan belajar banyak ya. Iya. Dari kenalan-kenalan. Nah, Oke. dan ini sebenarnya kalau aku lihat dari kemarin-kemarin dunia games itu suatu hal baru ya. Kalau kita kerja keras, kaya, dapat duit banyak itu, ya udah banyak lah orang. Tapi anak-anak sekarang kerja main loh, Iya. Iya, menghasilkan Suatu banyak pekerjaan uang. yang modern ya. Gitu. Ini suatu fenomena yang memang lagi Lagi tren. hype banget di zaman sekarang gitu ya. Banyak bocil-bocil kaya. Bocil-bocil, iya yang umurnya Bocil-bocil masih kayak yang masih belasan gitu ya, udah punya penghasilan itu yang memang luar biasa gitu kan. Nah dulu itu sempat masuk itu dinamain sampai sekarang aku nggak tahu itu apa artinya. TV YouTube itu yang apa ya nama lupa aku, pokoknya grup RRQ lah.
TV YouTube akhirnya bos kita tuh bilang karena lebih menjanjikan kita bikin tim Iya. tim e-sport. Akhirnya bikin lah Dari tim situ ya? e-sport dari situlah namanya RRQ kalau kalian tahu. Oh, pernah denger sih RRQ. Rex Regum Keon. Nah, aku terjun di situ awal-awal. Dari awal terjun. Dari awal terjun di e-sport. Aku nggak tahu tuh. Aku pikir juga ya, nothing tulus aja jalanin. Yang penting cuan, ibaratnya yang Iya, penting benar. ada gaji tiap bulan bisa makan, Iya, Betul. bisa minum. Akhirnya di RRQ itu hadirlah Lemon dan kawan-kawan kalau kenal. Oh iya. Nah, awal-awal Lemon dan kawan-kawan sama aku tuh. Secara tidak langsung aku manajerial mereka. Cuman belum putusin kalau aku manajernya sebenarnya. Tapi disuruh kawal sama bos lu, kawal mereka lah. Terus Frank gini-gini. Aku cuman disuruh kawal kayak turnamen awal-awal itu di Jogja, pergi ke Jogja. Aku turun awal-awal situ. Tapi gue bilang gini, bos, sayang bos, kalau mereka nggak didokumentasiin. Terus Ini anak-anak kita muat aja di YouTube semua. Kita bikin dari Instagram. situlah ya. Akhirnya aku suruh pas ada kalau tahu yang pemain-pemain top ya, dia masih paling top di Indonesia lah kalau Lemon. Pemain masih paling oke di Indonesia Lemon. Ada dari Marsha, Steve, ada Tuturu, ada Instinct. Waktu itu masih Barrier, Bensi. Itu berenam. Jadi saat itu aku suruh buka YouTube sosial media dan sekarang penghasilan mereka oh. ada yang udah buka sih, tapi ada yang ayolah kalian main Instagram lah, main ini, main Iya. ini. Tapi sekarang Banyak endorsement platform penghasilan ya. ya, platform. Seperti YouTube, jadi YouTuber. Akhirnya seiring jalannya waktu, aku tuh pegang YouTube-nya RRQ. YouTube, juga? Instagram, semua. Wow, Kita mungkin bisa makin terjun. diseriusin Iya. untuk e-sport ini mungkin makin banyak cuan yang masuk Iya. ya. Karena Ah. tadi kita dengar ceritanya nggak cuma dari main game, tapi juga dari YouTube penghasilannya ya. Iya. Dari Instagram juga, dari endorse dan segala macam itu menjadi pendapatan para Iya, player. Iya gitu. dong, endorsementnya Jadi berjuang Koko terus. udah ceritain nih latar belakang dari sampai naik daun pemain-pemain yang ada di E-sport, itu. iya. Nah, kita mau tahu nih untuk pengalaman-pengalaman yang menarik. Nah, pengalaman menarik sebenarnya pertama itu yang rekrut tim Mobile Legend itu ya, dari RRQ rekrut. Aku dampingin dan aku kenal anak-anak ini juga ramah, baik semua. Zaman dulu wah kita itu kerasa kekeluargaan banget Jadinya di kayak situ. nongkrong bareng ya? Nongkrong bareng. Jadi mereka kemana-mana aku ikutin sampai di GH. Ya ibaratnya kita ya mandi nggak bareng sih. Cuman ibaratnya Nggak udah nyampe satu ke situ gaming ya? Iya, house nggak di nyampe, situ. nggak Jadi sedalam udah kenal semua. Jadi kita udah tahu satu sama lain. Pada zaman itu aku Iya. pengalamannya yang luar biasa, belajar ternyata karakter anak itu beda-beda. Ada yang Berbeda-beda pendiam. ya. Untuk mengontrol emosinya juga berbeda-beda. Lagi Dari- dalam permainan. Dari situ aku belajar ada orang yang maaf ya, ada orang-orang yang bilang juga ini anak nih kok pendiam kayak autis apa. Tapi dia punya keunikan, punya kelebihan sendiri Kan pasti. punya potensi Itu yang aku lebih. belajar dari situ bahkan ya itu sih belajar jangan pernah remehin orang sekecil apapun. Kita Betul harus banget, kita of the day-nya harus ya sama semua manusia sama dan punya kalian masing-masing ibaratnya. Betul. Lo jago di situ ya jago di situ ibaratnya. Taufik Hidayat nggak mungkin dia juara sepak bola kan juara dunia, dia cuma juara bulu tangkis doang. Iya. Begitu aja gamers juga susah untuk Setuju banget gue kok. profesi. Lo nggak bisa peluk dunia lah ibaratnya. Iya benar, karena setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan di bidang masing-masing. Ah. Iya, jadi kita nggak bisa Gitu. ngejudge orang ini ahli nih di bidang ini, belum tentu dia ahli di bidang Bidang lain gitu. Oke. Oke, kalau terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Kita mau tanya, karena yang dilihat mata umum tapi beberapa orang aja nih. Gamers tuh cuma main game aja kayak gitu. Nggak ada kayak, nih anaknya main game tuh nggak ada masa depannya kayak gitu. Pandangan kebanyakan orang. Gimana tuh menurut Ko Frank sendiri sebagai manajer e-sport, pandangan yang seperti itu gimana kan? Yes. Pendapat dari Ko Frank. Ya kembali lagi itu yang aku bilang tadi Jal. Ini sport ini salah satu pekerjaan baru yang sangat mudah ibaratnya main-main Iya. dapat banyak duit dan kedepannya sih aku rasa masih panjang karena memang dari developer gamenya kan ada 3 game gede lah di Indonesia ya. Pertama Mobile Legend, Free Fire, PUBG. Iya. Yang lain-lain ada cuman nggak begitu menonjol dan lebih menonjol itu game mobile memang sekarang di Indonesia. Masa depan mereka sih aku lihat ya makin lama makin keren ya. Anak-anak jadi jangan ragu ibaratnya terjun di dunia e-sport itu jangan ragu untuk para atlet. Tambah lagi sekarang kemarin udah di SEA Games sudah ada kan. Iya. Udah di benar-benar. kemarin Fornas ya Fornas kita ya, ya. di Palembang ya. Tim
Timnya dapat wakili perak ya kok? wakili Wih, DKI. congratulations. Terus apalagi ya, SEA Games, mungkin nanti sampai Asian Games sama Olimpiade mungkin kita harapin gitu, mungkin kayak gitu. Jadi dan di Indonesia sendiri pun udah ada mata pelajaran e-sport ya kalau Iya, nggak salah ya. udah ada Aku beberapa dengar ekstrakurikuler. benar. Iya, yang di Jadi sekolah. di mata gue itu e-sport di Indonesia pasti akan berkembang pesat ya. Pasti dan banyak cuan lah di situ. Iya, Serius jujur apalagi aja banyak e-sport cuan itu aja. di situ. berhubungan dengan teknologi ya, pasti bakal Iya, tetap maju. teknologi Pak. Nah kita tinggal tunggu aja ini ke depan, apalagi yang lebih mudah cari Cuan. duit selain main-main. Iya, Benar. itu sih sebenarnya yang dicari ya. Selain ada juga sih Ada sebenarnya sih, main-main iya, traveling mungkin- itu bisa juga Iya, menghasilkan cuan. menghasilkan duit. Cuma game ini lebih Lebih ya santai tergantung sih. orangnya sih yang Iya. menjalani. Kalau- Kalau orangnya nyaman untuk game sambil nyari cuan ya Kalau hobi sih emang susah Iya, sih. bener Bahkan ada orang yang bisa spend duit kayak harga rumah di game gitu. ya Iya. Beli skin dan lain-lain kan. Itu jadi masalahnya jadi ranah bisnis yang ya menjanjikan juga. Iya. Dan bagi para gamers dia bukan cuma dapat kayak mungkin kalau sepak bola ya. Sepak bola dia dapat mungkin dari endorsement tuh udah ada juga, tapi nggak segede game, nggak segede atlet game. Itu gede banget. Mereka dapat ya penghasilannya udah banyak lah di YouTube lain yang banyak udah penghasilan Iya, kamu apalagi berapa nih kok ya, game sekarang dan platform semua. udah banyak banget ya, Nah. dari live streaming, Nimo Live Iya. dan lain-lain itu udah banyak banget. Oke, Iya, jadi gitu untuk kan. ibu-ibu di rumah yang Bigo, mungkin Iya, Bigo ada Bigo. loh. Bigo juga. Iya, gamers itu Ada, udah gamers tersebar ke di Bigo platform juga. mana aja. Oh. Jadi menurut bakal maju lah. Tapi lewat e-sport ini kan lahirin banyak, ibaratnya ada brand ambassador juga. Iya, betul. Bisa menyerap tenaga kerja, ada manajemennya juga. Manajemen ya Seperti kayak gua. Kopeng ya? Nah, ada player. Player. Ya begitu begitulah. Karena ya memang udah dunia usaha. Satu pesan nih dari Kofreng untuk anak-anak e-sport. Nah, pesan-pesan gue tetap sih kalau memang niat di sport jangan setengah-setengah, jangan cuma sekedar main doang, jadiin hobi kalian jadi cuan gitu. Oke. Jadiin cuan hobi kalian. Itu sebenarnya Cairin juga aja. iya, itu alat bahan bakarnya cuan itu ya untuk Iya. memicu Iya, semangat iya dong. anak-anak Benar. e-sport Heeh. makin latihan lagi, makin semangat lagi untuk maju lebih dari yang sekarang gitu kan. Sama ya bapak gue bilang dulu ya itu jangan lu mau peluk dunia. Kalau boleh seriusin satu. Kayak gitu. Cuman gue pengen peluk Wow. dunia, cuma makanya nggak kaya sampai sekarang. Kaya dong. Aduh kok mending Aduh. peluk istri di rumah aja deh Aduh. gitu kan, lebih enak kayaknya. Istri yang mana? Hey. Canda dikat. Nanti disensor ya. Kita. Oke deh Santai. pemirsa, ya itu dia obrolan menarik kita Iya. pada sore hari ini ya Iya. bersama Ko Franky, salah satu manajer di perusahaan yang ada di Jakarta. Nah next time kita bakal undang player-player e-sport juga untuk duduk di samping Jelita dan juga Vero. Pokoknya pemirsa terus stay tune di channel kita Iya. dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan Banyak perbuatan. banget. Maaf kan, enggak kan? Jadi mungkin. Maafkan ya, kepada Allah kita mau juga mohon ampun. Wabil taufiq wal hidayah gitu ya. Enggak dong, enggak. Jangan kayak gitu juga. Terlalu Oke. detail nih. Udah deh kita langsung tutup aja ya. Oke, See you. dah. guys. Thank you. Bye. Makasih Jelita ya. Terima Makasih. kasih Iya. Koko